Halo semuanya, selamat datang di podcast OGZ, obrolan Gen Z 47 Jakarta. Podcast yang akan kita obroli tentang edukasi lingkungan dengan gaya santai tapi bermakna. Bersama saya Naura Izati sebagai host. Nah, kita akan ngebahas kenapa sih Gen Z harus banget peduli sama lingkungan dan langkah kecil apa yang kita mulai dari sekarang. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Amanda Mezaluna Indriani yang aktif banget mengajak anak muda untuk lebih cinta sama bumi kita. Halo, Amanda. Nah, halo Kak Amanda, apa kabar? Alhamdulillah ya, kabar aku baik. Kalau kan Aku baik. Sekarang Kak Amanda lagi sibuk dengan apa? kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk kuliah sekolah ya Kak. Cuma di tengah kuliah itu aku juga masih mencari workshop dan juga seminar tentang tumbuh-tumbuhan, lalu lingkungan dan juga alam. Oke. Kadang aku kayak mikir ya, gaya hidup ramah lingkungan tuh susah, ribet, atau mahal. Tapi ternyata banyak cara simpel yang bisa kita lakuin. Apa kamu boleh kasih contoh tindakan kecil yang bisa dilakukan anak muda untuk menjaga lingkungan? Sebenarnya benar ya Kak, jadi banyak banget cara simpel yang nggak susah dan nggak mahal. Salah satunya itu dari kita buang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Itu kan kayak nggak berbayar ya Kak. Jadi kayak itu mudah banget. Selain itu juga kita bisa menanam gitu, atau mendaur ulang sampah menjadi suatu kerajinan lalu bisa dijual. Jadi kayak bukan mengeluarkan duit, justru kita mendapat duit dari situ. Ya, bagus. Apa sih kebiasaan sehari-hari yang sebaiknya diubah supaya lebih ramah lingkungan? Biasa yang harus diubah itu apa ya, kalau misalnya lagi di jalan terus kita melihat sampah lalu kita acuh lewat karena ngerasa sampah itu bukan milik kita. Nah itu yang harus diubah karena menurut aku lingkungan ini kan punya kita yang jaga untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita punya sikap acuh kayak gitu terhadap sampah, otomatis nanti generasi selanjutnya akan mengikut ya. Jadi nanti yang ada di jalan itu punya sampah karena kita nggak ada yang peduli sama sampah. Oke. Ada tips gak kamu buat Gen Z yang pengen mulai tapi gak tahu harus mulai dari mana? Sebenarnya bukan cuma Gen Z ya, tapi orang-orang yang udah mulai sadar dan peduli akan lingkungan bisa mulai dari membuat kerajinan dari sampah-sampah atau menanam tanaman juga bisa. Itu mudah banget. Sebenarnya yang paling penting itu buang sampah pada tempatnya. Apalagi sampah itu di sini di Indonesia itu udah banyak banget, sampai totalnya itu 64 juta ton per tahun. Banyak banget ya. Untung nggak 12% itu sampah plastik loh. Jadi kayak kita tuh harus mengurangi penggunaan Masih kayak bawa tumbler sendiri, menggunakan tote bag. benar Kak. Jadi sekarang itu kita bisa ganti gelas-gelas plastik menjadi tumbler. Jadi lebih hemat juga kan. Bisa dicuci juga berulang kali. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen dengar harapan kamu nih buat Gen Z dan masa depan untuk bumi kita. Kalau kamu bisa kasih contoh pesan untuk semua Gen Z tentang lingkungan, apa yang pengen kamu sampaikan? Untuk harapan ya Kak, harapan saya semoga orang-orang lebih peduli dan sadar akan lingkungan, karena kalian itu harus tahu kalau lingkungan kita itu lagi gak baik-baik aja. Dan untuk pesan yang bisa saya sampaikan itu mari kita jaga lingkungan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, itu dia obrolan kita hari ini soal pentingnya edukasi lingkungan untuk generasi kita, yaitu Gen Z. Kita punya peran besar, bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai agen perubahan dan yang bisa bikin perbedaan nyata. Sekecil apapun langkah kita, mulai dari hal kecil seperti membawa tumbler sendiri, menggunakan tote bag, bijak pilih produk, sampai ikut kampanye.
Karena menjaga bumi bukan hanyalah tren sesaat, tapi sebagai investasi buat masa depan kita sendiri. Saya Naura Izati sebagai host, pamit undur diri, sampai jumpa di selanjutnya.